Ya Allah, nangis nih Tami. HP Samsung A30 nih. Seperti yang Nita mau, seperti gambar yang Nita selalu pandangi kalau lagi sholawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sobat Winner semuanya sehat selalu ya. Allah limpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat Winner semuanya saat ini mungkin sedang diuji dengan sakit, Allah segerakan sembuh ya. Allah berikan kesembuhan, Allah gantikan dengan kesehatan, panjang umur dan umur yang berkah. Semoga saat ini yang mungkin sobat Winner semuanya sedang menantikan jodoh dan juga putra putri, semoga Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan putra putri yang soleh solehah. Semoga sobat Winner semuanya saat ini sedang memiliki amanah-amanah hutang, baik riba maupun non riba. Untuk yang riba, semoga sobat Winner semuanya disentuh hatinya untuk segera berhijrah meninggalkan riba. Semoga semua amanah-amanahnya Allah lunaskan dengan cara-cara yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan kepayahan, tanpa harus direndahkan, dicemooh dan dicaci maki oleh orang lain. Semoga sobat Winner semuanya saat ini sedang menghadapi kesulitan, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Semoga yang saat ini sedang bersedih hati, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Winner semuanya, hari ini sudah banyak testimoni yang masuk. Yang salah satunya itu dari sahabat kita ya, Mbak Nita Putri yang beberapa kali mendapatkan keajaiban sholawat. Kali ini beliau bercerita kalau beliau ingin handphone dan handphonenya itu datang sendiri kepada beliau berkat mengamalkan sholawat. Mari kita simak cerita beliau-beliau semuanya, para pendalam sholawat. Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat untuk mendalamkan sholawat terus ya. Yang pertama dari Mbak Pipit Fitriah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam aku udah buntu Umi karena besok paginya aku harus antar anak aku ke pesantren dan aku butuh uang 200.000 lagi. Dan pas paginya alhamdulillah aku dapat rezeki dari saudara aku 400.000 yang saudara aku kasih ke anak aku. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, sungguh benar pertolongan Allah itu benar-benar dahsyat. Doakan aku Umi semoga istiqomah, amin. Amin ya rabbal alamin. Buat Mbak Pipit, semoga istiqomah dalam bersolawat ya. Tetap semangat apapun kondisi kehidupan kita, sekalipun di titik nadir, solawatnya jangan pernah ditinggalkan. Buat putra putrinya yang saat ini sedang mondok ya di pesantren, semoga kelak lulus menjadi hamba Allah yang bermanfaat untuk umat ya. Ilmunya bermanfaat untuk umat. Nah, yang selanjutnya ini dari sahabat kita Mbak Indarwati. Beliau ini anggota grup UCR 1. Beliau mengaku kalau sekarang lebih mudah menghafal Al-Quran setelah bersolawat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Ustazah. Terima kasih doanya, sama-sama. Alhamdulillah Bunda Ustazah, sekarang saya kalau baca Al-Quran alhamdulillah cepat bisa hafal. Dulu tuh kalau mau hafal aja susah. Tapi sekarang alhamdulillah berkat sholawat saya bisa hafalkan 6 ayat tiap hari. Terima kasih Bunda Ustazah yang selalu tidak bosannya menyemangatin kita semuanya untuk selalu bersolawat. Semoga Bunda Ustazah sekeluarga diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Indarwati, barakallah. Semoga panjenengan tetap istiqomah di dalam bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah, inilah beliau yang berkali-kali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang beliau ini istiqomah di dalam bersolawat. Nanti kita akan baca solawatnya apa aja yang beliau dawamin ya. Dari Mbak Nita Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umi. Amin ya rabbal alamin. Makasih doanya Umi, sama-sama. Jadi beliau ini setiap kali saya upload video di channel YouTube saya, di openingnya saya bacakan doa untuk sobat dinner semuanya, beliau selalu mengaminkan. Masya Allah Umi, itu cerita Pak Bayu dapat HP baru ini maksudnya ya. Jadi kemarin tuh ada yang namanya Aki Bayu, beliau dapat handphone baru. Cerita Pak Bayu dapat handphone baru juga saya alami Umi.
Umi ingatkan saya lama nggak muncul di channel Umi sebelum kasih testimoni utang saya lunas yang 70 juta itu. Saat itu saya kangen sekali tiap libur dan tiap malam nonton channel Umi. Tapi karena HP saya juga jadul, karena HP saya yang jadul rusak total. Sebelum rusak itu saya termotivasi untuk video Umi yang Umi butuh uang 1.550.000. Umi geber sholawat dari Semarang sampai rumah Umi di Rembang. Begitu sampai rumah, ATM Umi ada yang transfer 1.500.000, Masya Allah. Jadi beliau nonton ternyata itu. Saya mikir gini Umi, kalau Umi dikasih, saya juga pasti dikasih. Karena sama-sama hambanya. Bagus sekali tuh mindsetnya ya. Jadi makin semangat saya baca sholawat munjiat Umi selepas sholat fardu 11 kali ya. Dan masih istiqomah 100 kali untuk amalan melembutkan hati. Setiap doa saya minta HP Samsung ya Allah. Tiba-tiba bos saya, Bu Haji, panggil saya. Hari itu hari Minggu Umi. Saya disuruh ke rumah bos saya. Katanya Angga, anaknya yang kecil mau makan sop buatan saya. Jadilah saya masak di rumah Bu Haji dan makan di situ. Pas belum pulang saya dipanggil. Saya dipanggil Bu Haji. Kata Bu Haji, Nita, kamu nggak punya HP ya? Ini HP buat kamu. Kemarin ibu dapat door prize dari reuni alumni SMA. Nggak kepake, semua udah pada punya HP di rumah. Ya Allah, nangis Nita Mi. HP Samsung A30 Mi. Seperti yang Nita mau, seperti gambar yang Nita selalu pandangi kalau lagi sholawatan. Benar-benar ajaib sholawat ya Umi, yang Umi ajarkan. Terima kasih Umiku sayang. Semoga Umi sehat terus, Allah muliakan Umi, amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Mbak Nita, doa yang sama juga buat panjenengan dan keluarga ya. Semoga panjenengan tetap sehat, istiqomah, tetap semangat dalam menjalankan sholawat, dan semoga Allah mudahkan panjenengan untuk mencicil ya, melunaskan amanah panjenengan sama bosnya Ibu Haji itu ya. Semoga setelah ini panjenengan udah nggak sentuh-sentuh lagi riba, nggak sentuh-sentuh lagi hutang ya, hidup dengan gaji yang ada ya. Semoga tidak ada lagi musibah-musibah yang mengharuskan kita berhutang. Buat teman-teman semuanya, itu tadilah beberapa teman kita yang memang dari mendalamkan sholawat itu beliau butuh apa Allah kasih ya. Nggak perlu bersusah payah mikirin dapat dari mana duit buat beli handphone, dapat dari mana duit buat beli rumah. Biarkan Allah yang menghadirkan impian-impian kita itu dalam kehidupan kita. Yang terpenting kita ini hambanya, mematuhi saja perintahnya. Kita diperintahkan Allah salah satunya untuk bersolawat kepada Rasulullah ya. Cobalah bersolawat dengan khusyuk, dengan fokus ya. Berusaha menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau di dalam kehidupan kita ada Rasulullah, kita pasti setiap sisi kehidupan kita, setiap gerak-geri hidup kita akan berusaha untuk meneladani beliau ya. Apapun termasuk akhlak beliau yang tidak pernah berkata buruk ya, yang tidak pernah lisannya mengucapkan hal-hal yang buruk ya. Jadi di video saya sebelumnya saya sudah pernah sampaikan bagaimana dosa lisan itu bisa menghalang turunnya rahmat Allah. Jadi itu semuanya Sobat Winner, semuanya yang saya cintai, yang saya sayangi karena Allah Ta'ala, dijaga lisannya. Karena bisa jadi lisan inilah yang akan mengangkat derajat kita, dan lisan ini pula lah yang akan menjatuhkan derajat kita serta menghambat rezeki kita. Semakin banyak kita mengucapkan hal-hal yang baik, semakin banyak kita memikirkan hal-hal yang baik, itu semua akan menjadi doa ya. Secara nggak langsung kalau keseharian kita isi dengan hal-hal yang baik ya, dengan hal-hal yang positif ya, malaikat Allah, malaikat pembawa rahmat itu akan turun kepada kita, itu enak ya. Malaikat itu senang kepada hati yang teduh, kepada hati yang tawadhu, bukan hati yang congkak, bukan hati yang sombong. Apalagi hati yang selalu mendengki ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, datang-datang ya ke akunnya orang ya, ke tempatnya orang, ngata-ngatain ya, misalnya kasih jempol ke Bali, itu salah satunya juga adalah hasad, itu dengki, itu iri hati gitu ya. Jadi hilangkan. Kalau kita mau rahmatnya Allah turun kepada kita ya, hati kita harus bersih dari yang namanya hasad, penyakit hati, iri, dengki, benci, dendam, menggibah itu juga termasuk ya. Jadi hindari itu semuanya supaya apa, rahmat Allah turun, malaikat membawa rahmat Allah itu turun kepada kita juga nyaman. Karena segala sesuatu yang memudahkan hidup kita, yang mengabulkannya, yang mengabulkan semua hajat-hajat kita, yang menyampaikan kita kepada hajat-hajat kita adalah rahmatnya Allah. Jadi kita semuanya hidup ini memang sedang menjemput rahmatnya Allah. Salah satu wasilah yang kita sedang pakai adalah bersolawat kepada Rasulullah. Kita berharap Allah ridho terhadap kita karena kita bersolawat kepada hambanya yang termulia, yang mana yang dia perintahkan kita supaya bersolawat kepada beliau Rasulullah SAW. Jadi tetap semangat untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah dalam keadaan apapun ya, sakit sekalipun,
kita mungkin hanya bisa terbaring sebab penyakit-penyakit kita, tapi lisan kita jangan pernah lepas dari yang namanya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi buat sobat kita semuanya tetap semangat ya, diistiqomahkan terus sholawatnya, yang belum hafal dibaca sampai hafal. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.